Gladys's toothbrush. Gladys's toothbrush. Gladys's toothbrush. Is it correct? Gladys's toothbrush. Good job. Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Aku adalah ibu rumah tangga dengan satu anak berusia 20 bulan. Dan kali ini aku akan menceritakan kepada kalian bagaimana cara agar anak kalian suka membaca. Jadi kalau kalian memerlukan tips dan trik agar anak Anda suka dengan membaca, dan bagaimana cara agar anak kalian itu suka dengan buku, tonton terus sampai habis ya. Perfect pets. Perfect pets. Perfect pets. Let me see it. Yay, good job. This is a perfect pet. Membaca adalah salah satu aktivitas yang penting untuk anak-anak. Salah satu alasannya adalah membaca itu meningkatkan kosakata dalam perbendaharaan kata mereka. Selain itu, membaca juga akan memberikan banyak wawasan untuk anak-anak dan tentunya akan menjadi aktivitas yang menarik yang akan bermanfaat untuk di masa depan mereka. Banyak sekali orang tua yang ingin anaknya agar menyukai buku dan lebih suka membaca, karena saat ini kita memang dihadapkan dengan situasi di mana anak itu lebih suka gadget daripada buku, yang mana sedikit memprihatinkan karena kecanduan gadget itu cukup tidak baik untuk seorang anak. Maka dari itu aku akan sharing ke kalian bagaimana aku mengajarkan anakku agar dia suka buku atau suka membaca, dan bagaimana agar dia tetap tertarik kepada buku. Saat ini Gladys usia 20 bulan, tapi aku sudah mengenalkannya dengan buku sejak dia 6 bulan. Sejak usia 6 bulan, aku mulai melihat kalau Gladys itu suka banget ngelihat screen. Entah itu screen isinya YouTube atau film atau sekedar chat WhatsApp aja, dia suka banget lihat screen dengan warna-warna yang kontras. Nah, ketika dia melihat screen, dia itu kelihatan sangat-sangat engage, sangat-sangat tertarik dengan screen. Tapi kalau dipanggil, dia itu nggak mau noleh, nggak mau memperhatikan yang manggil gitu. Jadi aku mulai khawatir dari situ, karena untuk usia 6 bulan itu amat sangat kecil kalau dibilang terlalu kecanduan dengan gadget. Nah, karena dia suka dengan screen atau dengan warna-warna yang terang, aku mengenalkan buku pertamanya itu adalah buku tentang warna, yaitu First Color, yang mana bukunya itu berisi warna-warna kontras yang dia tentunya amat sangat suka. Jadi aku membacakan buku tersebut dengan sangat rutin setiap hari, sehingga kalau dia dikasih buku tersebut, dia akan lebih tertarik dengan buku tersebut dibandingkan dengan gadget. Dalam mengenalkan buku kepada anak-anak, tentunya sebagai orang tua ada tips dan trik yang khusus agar anak-anak sangat tertarik kepada buku tersebut. Tips dan trik yang aku bisa ceritakan ke kalian adalah yang pertama, pilih buku yang menurut kalian cocok dengan karakter anak. Seperti yang aku bilang, Gladys mulai aku kenalkan pada buku pada usia 6 bulan, dimana usia 6 bulan itu bayi sering sekali memukul-mukul barang dan lain-lain. Oleh karena itu aku kenalkan dia buku hardcover seperti ini. Ini terbuat dari hardcover ini yang pasti susah kalau mau dirobek, atau susah sekali kalau dibuang terus langsung rusak, itu susah sekali. Jadi dia lebih mudah untuk membuka-buka halamannya tanpa ada halaman yang sobek. Dengan begitu, buku juga lebih tahan lama dan dia juga lebih terhibur. Kemudian pilih buku yang sesuai dengan minatnya. Gladys suka sekali dengan warna. Aku mengenalkannya buku pertama dengan buku warna. Jadi setiap lihat buku, dia akan melihat warnanya. Itu hal pertama yang aku kenalkan. Kalian juga bisa mengenalkan anak kalian dengan hal yang mereka sukai, misalnya seperti mobil. Maka belikan buku tentang mobil, kemudian mulai rutin membacakannya. Yang selanjutnya adalah rutin. Rutin ini benar-benar harus konsisten. Waktu 6 bulan itu aku benar-benar membacakan buku itu setiap malam ke dia. Bahkan nggak hanya sekedar 1 kali sehari, tapi juga 2 kali sehari. Sehingga dia benar-benar excited, dia benar-benar senang dengan buku itu. Dan kalau sudah suka satu buku,
dikenalkan dengan buku yang lainnya itu insya Allah akan lebih mudah. Tips selanjutnya adalah pilih buku sesuai usia anak kalian. Jika anak kalian terlalu kecil atau masih suka merobek-robek barang, mungkin bisa pilih softbook sebagai pilihan kalian, karena softbook itu terbuat dari kain, jadi nggak gampang sobek dan nggak bisa sobek pastinya. Atau pilih buku yang kecil seperti ini yang mudah sekali digenggam dan bisa dibuka sendiri seperti ini. Karena ini kecil dan ini gambarnya menarik, pastinya anak akan suka dan lebih tertarik gitu. Selanjutnya adalah build curiosity atau bangun rasa penasaran mereka. Nah, untuk membangun rasa penasaran ini, setiap orang tua harus mengenali anaknya. Contohnya untuk Gladys, dia itu sangat tertarik dengan gambar-gambar binatang dan warna sekaligus angka. Jadi kalau ada buku baru, maka yang pertama kali aku sebutkan adalah warnanya. Contohnya di sini adalah buku Islam Agamaku. Di dalam buku ini ada short story-nya, ada cerita pendeknya seperti ini. Tapi yang aku kenalkan tidak langsung ceritanya, melainkan warna dan binatangnya. Jadi misalnya di sini ada warna biru, di sini aku jelaskan warna biru. Kemudian di sini ada burung, maka aku jelaskan ini adalah burung. Kemudian ini adalah kakak, ini adalah teman, begitu seterusnya agar dia tetap tertarik. Tips yang terakhir untuk meningkatkan rasa penasaran dan agar mereka tetap suka membaca buku adalah dengan cara menaikkan nada suara kalian. Jadi membacanya itu tidak seperti kita ngobrol dengan sesama orang dewasa. Anak kecil itu lebih tertarik dengan suara yang high pitch, yang tinggi, nadanya tinggi dan melengking. Jadi seperti nada-nada yang fun dan ceria dan menyenangkan, itu anak kecil lebih tertarik dibandingkan suara yang flat datar seperti orang dewasa ngobrol. Ini kalau nggak salah memang sudah ada risetnya di mana anak-anak itu lebih tertarik dengan suara perempuan karena lebih high pitch dibandingkan dengan suara laki-laki, karena suara laki-laki itu terdengar lebih rendah. Untuk suara yang high pitch atau cara membaca buku ini aku akan kasih contoh ke kalian. Aku akan memberikan contoh bagaimana cara mengajarkan anak 1 tahun untuk menyukai buku. Ini aku sudah ada model di sini dan ada buku. Ini bukunya I See Zebra. Wait a minute. Dan ini hardcover dan ini nggak bisa sobek. So kalian bisa contoh cara aku membacakannya dengan nada yang high pitch dan penuh dengan keceriaan. Oke? I see a zebra. I see a zebra. I see a zebra. Do you see it too? Where is the zebra? Yes, this is a zebra. Where is the bird? Bird? Yes, good job. This is a bird. Bye-bye, zebra. Bye-bye. Wow, I see 2 polar bears. 1 and 2. Where is the polar bear? Yes, this is polar bear. 1 and 2. 2 polar bears. I see 4 cheetahs. How about you? Where is the cheetahs? Yes, this is cheetah. 1, 2, 3, 4. 4 cheetahs. I see 6 chameleons in every hue. Where is the chameleon? Yes, this is chameleon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chameleons. I see a clownfish swimming through. Where is the clownfish? Can you point the clownfish? Yes, good job. Clownfish, clownfish. Bye-bye, clownfish. Bye-bye. I see 10 ladybugs. Away one flew. Where is the ladybugs? Can you point the ladybugs? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ladybugs. The end. Yeay! Itu tadi adalah contoh buku bahasa Inggris. Kalian bisa sadari bagaimana perbedaan pitch suara aku ketika membacakan buku untuk anak dan ngobrol untuk video. Tentunya ini beda sekali, tapi anak akan sangat tertarik kalau kita high pitch. Oke, kali ini aku mau kasih contoh buku dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya caranya sama, tapi
buku ini cukup baru buat dia, jadi aku mau kenalkan warna dan binatangnya aja, tidak membaca, tidak fokus ke ceritanya. Oke, aku mau puasa juga. Can we put this down please? Yes, let's move to next book. Aku mau puasa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Sally makan siang sendirian. Where is the red card? Yes, this is a red card. Kak Saliha puasa. Where is the bunny? Bunny. Good job, this is bunny. Ayah puasa. Where is ayah? Yes, this is ayah. Good job. Ibu juga puasa. Where is ibu? Oh, this is flower. This is ibu. Ini bunga. Mereka tidak makan dan minum. Cat, this is a cat. And this is blue and green. Sally mau puasa juga. This is the cat. Look at the colors. Ini warnanya red, orange, yellow, green, blue. Where is red? Can you point red? Yes, good job. This is red. Sally pun ikut makan sahur. Bunny, this is a bunny slipper, and this is a cat. Where is bunny slipper? Can you point bunny slipper? Bunny slipper, yes, good job. Ketika azan maghrib, Sally berbuka puasa. See, this is a cake, and this is a drink. Cat, this is a cat. The end. Alhamdulillahirabbil alamin. There is a bird, and flower. Where is the bird? Can you point the bird? This is a cat. This is bird. The end. Kesimpulannya, mengenalkan buku kepada anak itu memang agak susah awal-awalnya karena kita harus konsisten, karena kita harus amat sangat rutin. Tapi kalau mereka sudah tertarik dengan buku, mereka akan jauh lebih gampang. Contohnya seperti ketika kita main keluar, kita nggak perlu bawain gadget buat dia, karena kita cukup bawain buku aja, dan dia cukup entertain dengan buku-buku itu, dengan membaca buku itu sudah bikin dia tenang gitu loh. Sekian tips dan sharing dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan like kalau menurut kalian info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.